Lihat baik-baik apa yang ada di layar Anda. Ini bukan sekedar air, dan ini bukan sampah biasa. Desember 2025, Pulau Sumatera kembali menangis. Dari Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat, ratusan nyawa merayang. Ribuan rumah lenyap disapu air bah. Media massa menyebutnya musibah. Pemerintah menyebutnya faktor cuaca. Kita disuruh berdoa dan bersabar menghadapi cobaan alam. Tapi, apakah adil menyalahkan hujan atas kematian ini? Apakah adil menyebut ini takdir, ketika bukti-bukti di lapangan justru meneriakkan fakta yang berbeda? Di video ini, kita tidak akan bicara soal curah hujan. Kita akan bicara soal mayat-mayat pohon yang turun dari gunung. Kita akan membongkar bukti bahwa banjir besar Sumatera ini bukanlah bencana alam. Ini adalah ulah manusia. Mari kita lihat skalanya. Akhir tahun 2025 menjadi mimpi buruk bagi Sumatera. 3 provinsi dihantam sekaligus. Di Aceh, air bah datang tiba-tiba di tengah malam, memutus akses jalan nasional. Di Sumatera Utara, longsor menimbun desa-desa yang bahkan sebelumnya dianggap aman. Di Sumatera Barat, trauma banjir lahar dingin Mei 2024 belum sembuh. Kini Galodo kembali datang. BMKG memang melaporkan adanya anomali cuaca. Ada siklon tropis, ada curah hujan ekstrim yang setara hujan 1 bulan, tapi turun dalam 2 hari. Itu fakta, kita tidak membantahnya. Namun, hujan deras di Sumatera adalah hal yang lumrah sejak zaman nenek moyang kita. Kita berada di garis khatulistiwa. Tapi kenapa? Kenapa dampaknya baru semengerikan ini dalam 1 dekade terakhir? Kenapa hujan yang sama dulu membawa berkah, sekarang membawa maut? Inilah bukti pertama, kayu gelondongan. Coba perhatikan video banjir bandang di Aceh Tenggara atau Agam. Air tidak datang sendirian. Ia membawa ribuan batang kayu besar. Beberapa di antaranya memiliki potongan yang rapi, bekas gergaji mesin atau chainsaw. Sisanya adalah pohon utuh yang tercabut dari akarnya. Ini adalah pesan yang dikirimkan dari hulu sungai. Hutan lindung di pegunungan Bukit Barisan sedang sakit parah. Secara alamiah, hutan berfungsi seperti spons raksasa. Akar pohon mencengkram tanah dan kanopi daun memecah butiran hujan agar tidak langsung menghantam tanah. Ketika hujan turun, hutan menyerapnya, lalu melepaskannya perlahan ke sungai. Itulah kenapa sungai tetap mengalir jernih meski hujan deras. Tapi ketika hutan itu gundul, tanah kehilangan pelindungnya. Hutan bukan lagi spons, tapi menjadi seluncuran air. Air hujan meluncur bebas, membawa tanah gembur, menghantam apa saja di bawahnya. Kayu-kayu yang hanyut itu adalah bukti bahwa di atas sana, di tempat yang tidak terlihat mata kita, mesin penebang pohon sedang bekerja siang dan malam. Bukti kedua, alih fungsi lahan yang ugal-ugalan. Data dari citra satelit tidak bisa berbohong. Jutaan hektar hutan di Sumatera telah berubah wajah. Hutan heterogen yang punya akar tunggang kuat diganti menjadi tanaman monokultur, sawit, tambang, atau pertanian sayur di lereng terjal. Masalahnya adalah fisika sederhana. Akar kelapa sawit atau tanaman sayur tidak sekuat akar pohon beringin atau meranti dalam menahan tanah. Ketika kita memaksa menanam sayur atau sawit di kemiringan tebing yang curam, kita sedang menggali kuburan sendiri. Tanah di pegunungan Sumatera itu vulkanis, gembur. Tanpa akar pohon pengikat, saat disiram hujan ekstrem, tanah itu akan bubur. Mencari nafkah memang alasan klasik. Tapi ketika hutan lindung dijarah menjadi ladang pribadi, dan ketika izin tambang diobral di area resapan air, maka bencana ini bukan lagi takdir. Ini adalah hasil dari keserakahan dan pembiaran. Lalu, mari kita lihat ke hilir tempat kita tinggal. Selain kerusakan di hulu,
Banjir diperparah oleh penyempitan jalan air. Sungai-sungai di Sumatera mengalami pendangkalan parah atau sedimentasi akibat lumpur dari hulu tadi. Sungai yang dulu dalam, kini dangkal. Ditambah lagi bantaran sungai yang seharusnya menjadi area parkir air saat meluap, kini penuh dengan beton, ruko, perumahan, bahkan bangunan pemerintah. Kita mempersempit jalan air, lalu marah ketika air masuk ke rumah kita. Para ahli hidrologi dan aktivis lingkungan seperti Walhi sudah berteriak sampai serak. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL seringkali hanya dianggap dokumen formalitas pelengkap izin proyek. Tata ruang dilanggar demi investasi. Jadi, ketika air bah datang menghantam, itu adalah cara alam mengambil kembali ruang yang kita curi. Banjir besar Sumatera Desember 2025 ini harus menjadi titik balik. Menyebut ini bencana alam adalah bentuk kemalasan berpikir. Itu adalah cara kita lari dari tanggung jawab. Selama kita masih membiarkan pembalakan liar di hulu, selama kita masih memberi izin tambang di hutan lindung, selama tata ruang kita kalah oleh kepentingan bisnis, maka jangan kaget jika tahun depan atau bulan depan kita akan bertemu lagi dengan berita duka yang sama. Hentikan menyalahkan hujan, perbaiki alamnya, tegakkan hukumnya. Karena jika tidak, kita tidak sedang mewariskan bumi untuk anak cucu kita sedang mewariskan bencana. Jangan lupa like, share video ini agar semakin banyak yang sadar, dan subscribe untuk jurnalisme kritis lainnya. Sampai jumpa.